Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Ikhwani a'azakumullah, saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semuanya dalam acara Mabit Munajat. Mabit itu artinya menginap. Munajat itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabit Munajat kita adakan sebagai ikhtiar dari lembaga ini agar jiwa-jiwa kita senantiasa di-refresh, in'ash, penyegaran kembali, karena kita semuanya harus bertemu baik secara jasadiah, secara fikriyah, terlebih secara ruhiyah kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sedang kita laksanakan ini menjadi wasilah di antara wasilah-wasilah kita sedang menyatukan, kita sedang menyamakan ritme dan gelombang jiwa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengokohkan persaudaraan kita berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada seluruh para ulama mujahid yang senantiasa istiqamah melanjutkan risalah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling kita cintai dan paling kita rindukan pertemuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma darinya untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami dan menjiwai al-ma'thura. Banyak orang yang tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan al-ma'thura. Bahkan ada sebagian orang yang salah faham tentang al-ma'thurat. Ya. Saya mengambil judul memahami dan menjiwai al-ma'thurat. Apa yang saya maksudkan dengan itu? Ya. Kefahaman adalah hal yang sangat penting. Bahkan kefahaman itu hal yang pertama dan utama yang harus kita bangun dalam segala hal, sehingga dengan kefahaman kita mampu mengetahui landasan,
maksud dan tujuan setiap amalan yang kita lakukan, sehingga dengan kefahaman itu kita bisa sabat dan istiqomah. Sabat itu artinya tetap. Istiqomah itu arti dasar dari istiqomah itu adalah qama yaqumu, berdiri. Sabat wal istiqomah yang saya maksudkan adalah kita terus melaksanakan walaupun mungkin orang lain sudah tidak lagi melaksanakan, atau mungkin terkadang teman-teman kita tidak melaksanakan. Terus menerus melaksanakan itu namanya sabat. Ketika orang lain ada yang lupa, ada yang tidak melakukan, tapi kita tetap melakukan, itulah yang saya sebutkan, itulah yang saya maksudkan dengan istiqomah. Kemudian yang kedua, menjiwai amalan yang dilakukan. Menjiwai amalan yang dilakukan, ya, yang lahir dari sebuah kefahaman mendalam, yang dia lakukan secara sabat dan istiqomah, sehingga apa yang dia baca bukan hanya difahami akan tetapi dijiwai. Difahami itu kerja akal, tapi dijiwai itu kerja hati kita, sehingga pemahaman, ya, yang dilakukan oleh akal itu mencakup baca, menerjemahkan dan memahami. Membaca, menerjemahkan dan memahami. Kenapa harus ada menerjemahkan? Karena kita bukan orang-orang Arab. Ketika apa yang kita baca itu kita hafal dan kita tahu terjemahnya, maka sangat mudah untuk memahami. Dan pemahaman itu tidak cukup, tapi harus dijiwai, sehingga mendarah daging apa yang kita baca itu, ya, bukan lagi hanya sebatas ritual, akan tetapi sudah bertemu dengan spiritual. Itulah yang kita harapkan menjadi landasan gerak amal yang sabat dan istiqomah, ya. Maka nanti kita berharap apa yang kita baca dalam setiap hari itu, ya, apa yang kita hafal dalam setiap hari itu, kita tahu terjemahnya, kita mengerti artinya, dan kita mampu menjiwai, ya. Tafakkur dan tadabbur, dua hal yang harus senantiasa kita kokohkan. Kemudian yang selanjutnya, apa yang saya maksudkan dengan al-ma'thurat? Al-ma'thurat yang dimaksud di sini adalah risalah yang disusun oleh Imam Hasan al-Banna, yang dikumpulkan menjadi bagian dari risalahnya dalam Majmu'atul Rasail, ya. Yang dalam kitab aslinya terdapat di halaman 433, cetakan Darud Dakwah, cetakan pertama tahun 2002. Ini saya dapatkan kitab ini sebagai hadiah pernikahan saya dari Ustaz Ferry dulu, ya. Ya. Tahun berapa ya ini? Tidak dicatat. Ya kurang lebih begitulah. Kalau di sini 4002 Hijriah. Ini kitab ini hadiah dari Ustaz Ferry. Saya rawat baik-baik dan saya terus baca buku ini, ya. Walaupun al-ma'thurat kita lihat dari segi bahasa itu terambil dari kata athar, ya. Athar itu bekas yang ditinggalkan, bekas yang ditinggalkan. Jadi sesuatu yang terus menerus dilakukan maka akan berbekas, maka disebut dengan athar. Dalam ilmu hadis biasanya athar itu dinisbatkan kepada para sahabat, beda dengan hadis, ya, beda dengan sunnah. Biasanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi athar biasanya dinisbatkan kepada para sahabat. Nah, al-ma'thurat artinya adalah amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itu secara umum maknanya seperti itu, ya. Risalah al-ma'thurat di dalam Majmu'atul Rasail yang disusun oleh Imam Syahid Hasan al-Banna pertama kali disusun, ya, dan diajarkan oleh beliau itu tahun 1355 Hijriah.
atau bertepatan kurang lebih dengan tahun 1936 Masehi. Yang mana pada waktu itu gerakan Ikhwanul Muslimin ada pada fase ketiga. Sebagian orang mengklasifikasinya pada fase kedua. Tapi jika kita runut rentang waktunya, tahun 1936 sampai 1952 itu ada pada fase pembinaan dan perjuangan yang di dalamnya termasuk turut serta dalam perang melawan Zionis Israel di Palestina tahun 1948. Jadi kalau di kita ini menjelang tahun-tahun kemerdekaan. Ya, memang tahun-tahun itu ada pada perang dunia kedua, dan kondisi Al-Ikhwan Al-Muslimun pada waktu itu mereka sedang terus melakukan konsolidasi dan ekspansi gerakan, bukan hanya sebatas gerakan Ikhwanul Musliminnya, akan tetapi bagaimana kontribusi Ikhwanul Muslimin terhadap negaranya Mesir. Dan kita bisa lihat di dalam dokumen-dokumen kemerdekaan kita, utusan-utusan para ulama dari Indonesia pun, ya, mereka mendatangi Ustadz Hasan Al-Banna di Mesir. Untuk apa? Untuk melakukan lobby-lobby politik agar beliau mengumumkan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan antum bisa lihat bagaimana pertemuan Kiai Haji Agus Salim dengan Ustadz Hasan Al-Banna, juga tokoh-tokoh Indonesia yang lain. Ini menunjukkan bahwa ada sebenarnya, kalau kita jujur pada sejarah, ada kaitannya antara kita Indonesia dengan Mesir, ya. Kemudian secara khusus ada kaitannya kemerdekaan Indonesia dengan Ustadz Hasan Al-Banna. Dan Al-Ma'thurat ini diajarkan oleh beliau kepada murid-muridnya, ya, kepada seluruh anggota Al-Ikhwanul Muslimun, dengan target apa? Agar setiap a'dha atau anggota jamaah Ikhwanul Muslimin mereka memiliki wirid-wirid harian yang itu menjadi, kalau bahasa Sundanya itu menjadi ageman, ya, menjadi pegangan, agar setiap kita tidak pernah terputus kaitannya atau ta'alluq kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini secara umum. Kemudian apa sebenarnya inti yang dibahas di dalam Risalah Al-Ma'thurat itu, ya. Inti dari Risalah Al-Ma'thurat adalah zikir, doa dan wirid yang diambil dari kitab-kitab sahih dan kitab-kitab sunan, seperti Sahih Imam Al-Bukhari, kemudian Sahih Abi Daud, ya, Sunan Abi Daud, kemudian Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ad-Darimi, ya, sebagaimana disebutkan oleh pentahqiq Risalah Al-Ma'thurat, yaitu oleh Ridwan Muhammad Ridwan. Ya, saya punya tahqiqnya ini, dan kitab ini langsung ditahqiq oleh Syekh Ridwan Muhammad Ridwan. Jadi jika antum ingin tahu seperti apa martabat hadis, ya, yang dijadikan sebagai wirid-wirid oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, maka lihatlah langsung kitabnya, kemudian antum perhatikan tahqiq yang diberikan oleh Syekh Ridwan Muhammad Ridwan. Kemudian, nah ini sangat penting ini, ya. Setiap kita sangat membutuhkan zikir, ya. Setiap kita membutuhkan zikir, walaupun dengan berbagai istilah, ya. Doa itu zikir, atau biasanya disandingkan doa dan zikir, ya kan? Al-azkar, al-ad'iyah wal azkar, doa-doa dan zikir. Atau wirid, kata lain wirid, ya, atau kata lain hizib, atau kata lain juga biasa disebut dengan ratib atau rotib, ya, atau bacaan-bacaan, atau dalam bahasa orang-orang barat disebut dengan ageman, ya, atau bahasa lainnya lebih buhun lagi, jangjawokan. Tahu jangjawokan? Ya, ini orang-orang barat lebih lebih lama lagi bahasa ini. Yang semuanya itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita membutuhkan zat yang maha segalanya, ya. Dan dalam Islam
Zat yang maha segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walau dengan berbagai macam bahasa dan istilah yang substansinya sebenarnya adalah sama, ya. Kita memohon sesuatu kepada zat yang maha segala-galanya itu. Ya. Jika kita rinci, contoh seperti ini, makna zikir itu apa? Zikir itu arti asalnya adalah ingat, menyebut dan senantiasa mengucapkan. Berarti jika kita katakan zikrullah, artinya kita senantiasa ingat kepada Allah. Ya, zikrullah artinya kita senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam, ya. Ada yang disebut dengan tasbih, ada yang disebut dengan tahmid, ada yang disebut dengan tahlil, ya. Itu semuanya adalah zikrullah, ya, atau senantiasa mengucapkan. Apa yang diucapkan berarti Allah dan seluruh varian zikir. Kemudian kalau doa itu apa arti asalnya? Doa itu talabu syai' minal adna ilal a'la, meminta sesuatu dari bawah ke atas. Bawah itu biasanya menunjukkan lemah, atas itu biasanya menunjukkan kuat. Siapa yang lemah itu? Siapa yang maha kuat itu? Yang lemah itu kita. Yang maha kuat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus difahami bahwa doa itu adalah permohonan, ya, atau gampangannya zaman sekarang itu doa itu proposal. Kalau kita mengajukan proposal, contoh kita butuh 1 miliar, kemudian dikabulkannya hanya 500 juta, boleh nggak? Boleh. Nah, terkadang hari ini banyak orang yang tidak memahami substansi doa. Ya Allah, saya kan mintanya Innova, kenapa dikasih XL7, contoh gitu. Ya, terserah Allah. Ya Allah, saya pengennya akhwatnya kayak begini, kenapa yang dikasihnya akhwat begitu? Ya terserah Allah. Kenapa? Karena kita hanya sebatas ngasih proposal, mengajukan proposal. Ya Allah, kan saya pengennya begini, kenapa yang dikabulkannya begitu? Ya terserah Allah. Dan harus diingat bahwa semua doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 bentuk. Ya. Imma doa yang kita panjatkan Allah kabulkan persis seperti yang kita pinta. Ya. Imma Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang lebih baik dari itu. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa yang kita panjatkan itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari segala hal yang akan membahayakan atau memadaratkan kita semuanya. Jadi prinsipnya tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Kalau tadi zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kalian, ingatlah kalian semuanya kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sangat banyak, ya. Ada ayat yang lain, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut asma Allah yang baik itu. Ya. Tadi seperti tadi kita membaca asmaul husna, itu adalah wirid dengan asmaul husna. Kemudian apa yang dimaksud dengan wirid? Ya. Kalau kita lihat bahasa Arab, wirid itu terambil dari 3 huruf, waw, ra dan dal. Ya, wirid, ya, itu hampir sama dengan wardun. Wirid dan wardun. Wardun itu adalah apa? Bunga mawar. Makanya disebut wirid mawar. Imam Al-Mawardi. Kenapa disebut Imam Al-Mawardi, pengarang Al-Ahkam As-Sultaniyah? Karena memang profesi beliau adalah tukang jualan kembang. Ya. Ini para ulama zaman dulu jualan kembang tapi jadi ulama, dan yang dipikirkan oleh beliau adalah negara. Kalau sekarang pimpinan pondok pesantren nggak punya karya apa-apa, ya. Ya, antum doakan mudah-mudahan secepatnya punya karya lah. Oke.
Wirid atau ward, ya, asal katanya adalah keadaan dahaga. Waroda, datang. Ada asbabul wurud di dalam hadis. Kalau di dalam Al-Quran kan ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau sebab-sebab hadis, adanya sebuah hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Itu maksudnya adalah sebab-sebab datangnya hadis ini apa? Ya. Kemudian tiba, disebutkan, dinyatakan, dikatakan, dilaporkan, bunga mawar, ya, merkah, ya. Saya perhatikan dari sini, ya, wirid itu adalah, ya, bisa kita maknai, wirid itu adalah kita mengucapkan, kita senantiasa menyebutkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai obat dahaga jiwa kita semuanya, sehingga ruh kita, jiwa kita menjadi merekah. Itulah yang tadi disebut dengan in'ash, itulah yang tadi disebut dengan refreshing. Sehingga dengan membaca wirid, senantiasa membaca wirid-wirid itu, jiwa kita, pikiran kita akan fresh lagi, ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita, kepenatan kita dalam beraktivitas, maka sempatkanlah untuk menjaga wirid-wirid itu. Agar apa? Agar kita semakin fresh, ya. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan, ya, kecuali dengan membaca wirid-wirid itu. Maka ikhwan yang azakumullah, di sini nanti kita akan dapatkan, ya, sebenarnya tema-tema tentang doa, tentang wirid, tentang ratib, semuanya itu berkaitan dengan hati dan jiwa kita, ya. Saya nanti akan referensikan beberapa kitab yang kitab standar yang sangat bagus jika antum semuanya punya dan antum baca, kemudian antum perdalam pembahasan dalam kitab itu, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Apa yang dimaksud dengan ratib, ya? Ratib itu terambil dari kata rotaba. Rotaba itu artinya disusun. Ratib, ya, atau rotib itu biasanya dinisbatkan kepada langsung orangnya. Contoh, rotib Haddad, ratib Al-Attas. Kenapa dinisbatkan kayak begitu? Karena memang beliaulah yang menyusun, ya, kalimat-kalimat itu, doa-doa itu, ya. Kemudian ada yang disebut dengan hizib. Hizib itu apa? Arti asalnya hizib itu kelompok, partai, golongan, ya. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladahim farihun, ya. Di situ langsung disebutkan kullu hizbin, setiap kelompok, setiap partai, bima ladahim farihun, dengan apa yang dimilikinya farihun, saling bangga membanggakan. Tapi yang dimaksud dengan hizib di sini adalah kelompok-kelompok doa, ya. Bacaan-bacaan yang dikelompokkan khusus. Nah, biasanya kalau hizib itu bacaan-bacaan atau doa-doa untuk menangkal serangan-serangan. Biasanya hizib nasor, ya kan? Kenapa disebut hizib nasor? Karena hizib itu dibaca agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bacaan-bacaan yang lainnya, bacaan-bacaan, ageman-ageman, jangjawokan segala macam, itu hanya beda saja bahasanya atau istilah-istilahnya, tapi substansinya sebenarnya semuanya sama, ya. Doa-doa yang dipanjatkan. Cuma masalahnya, apakah doa-doa yang kita panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama doa itu dipanjatkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh, ya. Dan ini sebagai perwujudan dari komitmen kita sebagai seorang muslim. Di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Doa itu jangankan terambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Antum bikin doa sendiri boleh nggak? Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Pakai bahasa Sunda boleh nggak? Pakai bahasa Jawa boleh nggak? Pakai bahasa isyarat boleh nggak? Boleh sebenarnya. Karena doa itu, ya, sejatinya ikatan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memahagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan, memohon segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari doa, ya. Adapun kaifiyat doa itu ada yang disebut dengan, ya, munadat, ada yang disebut dengan munajat, ya.
Saya memang menuliskan pertemuan yang lalu di bulan Mei kalau tidak salah, ya, membahas tentang apa itu munadat, apa itu munajat, ya, berkaitan dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sa'alaka ibadi anni itu di situ adalah orang Arab Badu yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Allah itu jauh atau dekat? Kalau jauh, aku akan panggil Allah, ya, dengan suara yang kencang. Nah, suara yang kencang itu disebut dengan munadat. Kalau dengan suara yang lirih, ya, dengan suara yang lirih itu disebut dengan munajat. Ya, saya memang tulis di situ ada wirid munajat, ya, sebagaimana janji saya tidak akan mengamalkan wirid munajat secara umum kecuali setelah ada persetujuan dari dua orang. Pertama Ustadz Ferry, yang kedua Ustadz Zamzam. Ustadz Ferry sudah memberikan masukan-masukannya kepada saya dan banyak sekali masukan-masukannya. Kalau Ustadz Zamzam belum ada komen. Oleh karena itu saya belum berani mengaplikasikan wirid munajat itu kepada antum semuanya. Cukuplah itu wirid munajat itu bagi saya secara pribadi. Dan jika Ustadz Zamzam nanti sudah oke, insya Allah nanti kita akan baca wirid munajat itu bersama-sama, ya. Kita doakan semoga Ustadz Zamzam dalam kondisi sehat walafiat dan meluangkan sedikit waktu untuk melihat, menganalisa, mengoreksi dan istikharah. Semoga wirid munajat yang saya susun disepakati oleh beliau. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, inti dari wirid munajat yang saya susun itu sebenarnya, ya, doa-doa yang saya ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tapi sifatnya banyak permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah yang saya maksudkan dengan wirid munajat. Tapi itu bukan bagian dari al-ma'thurat. Ya, nah pada kesempatan kali ini nanti saya akan lebih fokus membahas al-ma'thurat. Ya, saya ingin lanjutkan dulu. Ya. Posisi al-ma'thurat itu seperti apa? Nah, posisi al-ma'thurat itu sebenarnya, ya, mengokohkan diri kita. Kenapa? Manusia itu kan terdiri dari jasad, fikir dan ruh. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu selalu disebutkan dengan jiwa raga. Ya. Jiwa raga. Jiwa itu hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan aspek ruhaniyah. Adapun raga, ya ragawi. Ya. Jadi jika pembahasannya jiwa raga, maka ada dua hal yang harus kita kokohkan. Yang pertama adalah jiwanya, aspek ruhiyahnya, dan yang kedua aspek raganya. Dalam hazana ikhwan, ya, ada dua hal. Sufiyun bahtun minan nahiyah ar-ruhiyah, askariyun baht minan nahiyah al-amaliyah. Kesufian yang murni dalam aspek ruhiyah, ya, kemiliteran total dalam aspek amal. Mudah-mudahan nanti satu hari saya akan bahas yang kedua ini, askari, ya, tapi secara umum seperti ini. Kesufian, ya, yang murni maksudnya adalah kita semuanya terbiasa membersihkan hati kita, membersihkan niat kita. Targetnya apa? Targetnya adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan segala apapun yang kita lakukan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti dari kesufian yang dimaksudkan. Ya, bukan sufi yang gulat, bukan sufi yang tidak jelas. Ya, contoh sufi yang tidak jelas yang kita bingung kenapa sampai seperti itu, ya. Seperti apa? Kalau mereka wirid hanya menekankan pada aspek ragawi, keliling set atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bahkan sekarang ada goyang pargon sambil seperti itu. Dan semakin gedeg, ya,
Semakin gede gitu katanya semakin fana, dan kalau otaknya sudah cing gitu, keluar cahaya karena benturan kepalanya dengan siapapun, oh itu artinya sudah fana dan sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksudkan dengan sufi nggak jelas itu. Atau sufi geblegiun. Ya. Nah, kajian-kajian tentang sufi, tasawuf, ya, atau tazkiyatun nafas, ya, saya sangat sarankan antum semuanya membaca buku-buku ini. Yang pertama adalah Tarbiyatun Ruhiyah. Ini dikarang oleh Ustaz Said Hawa. Tarbiyah Ruhiyah. Kemudian ada Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Nadhariyah Mutakamilah fi Tazkiyatin Nufus. Ya, ini sebenarnya kajian Ustaz Said Hawa tentang kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian yang ketiga ada Manazilus Siddiqin wa Rabbaniyin. Ini kajian Ustaz Said Hawa tentang Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini sangat bagus sekali ini. Ya, tiga kitab ini semuanya disusun oleh Ustaz Said Hawa. Antum cari kitab aslinya, ya. Banyak sekali. Kalau susah antum dapatkan di Indonesia, antum pesan ke teman-teman di Mesir. Kemudian ada satu kitab yang saya sangat suka sekali membacanya, yaitu Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatil Mu'minin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ya, ini bagus sekali ini buku ini, ditahqiq oleh Ahmad Abdul Razak Al-Bakri. Ini bagus sekali ini. Jadi kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, terkadang kita berat, ya. Di sini yang ahli ya hanya Ustadz Firman, ahlinya Ihya. Saya belum nyampe ilmunya ke tingkat itu. Tapi saya sangat senang dengan kitab ini. Kalau mukhtasarnya sangat ringkas, sistematis, kemudian sudah ditahqiq. Di antara yang ditahqiq adalah tentang hadis-hadisnya. Kan banyak serangan-serangan terhadap kitab Ihya Imam Al-Ghazali itu dari segi hadis. Ya, banyak orang yang tidak memahami apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kalau kitab ini sudah ditahqiq, jadi kita lebih enak bacanya. Ya. Dan pembahasannya sangat simpel, sangat sistematis karena ini sudah diikhtisar. Nah, saya sangat menyarankan antum semuanya membaca kitab-kitab ini, dan ini membutuhkan penghayatan yang mendalam oleh diri kita, sehingga ketika kita melakukan banyak aktivitas yang sangat melelahkan, ya, karena jiwa kita kuat, maka seakan-akan urat lelah pada diri kita sudah putus. Dan ketahuilah, kekuatan jiwa itu akan memberikan kekuatan pikiran dan kekuatan jasad. Banyak orang yang secara jasadiah dia lumpuh, akan tetapi karena jiwanya kuat, maka beliau mampu menggetarkan orang-orang kafir, dan beliau mampu mengokohkan barisan kaum muslimin. Di antara contoh orang seperti itu adalah Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala. Beliau lumpuh dari muda, akan tetapi orang-orang Israel itu sangat takut dengan beliau, ya. Dan bahkan kalau kita lihat, ya, bagaimana beliau dibunuh oleh orang-orang Israel, gak berani dia datang kemudian menodongkan pistol atau senjatanya. Tapi apa yang dilakukan? Beliau syahid ketika beliau keluar dari masjid, dan syahidnya itu dengan cara dibom, ya. Dan porak-porandalah beliau. Allahu Akbar. Ini tentang kekuatan jiwa, dan itu memang ranahnya ada dalam kajian sufi. Yang saya maksudkan dengan sufi di sini adalah tazkiyatun nafas, ya. Nanti silakan bagaimana pendapat Imam Ibnu Taimiyah tentang kata sufi dan tazkiyatun nafas. Beliau tidak terlalu mempermasalahkan dengan kata sufi, ya, selama pemaknaan sufi itu sama dengan tazkiyatun nafas, dan itu yang saya maksudkan, ya. Kemudian yang kedua tentang kemiliteran itu, intinya begini, antum yang masih muda-muda,
ya, ataupun ya yang sudah tidak muda lagi, jaga olahraga. Wabil khusus ya, malam ini saya wajibkan kepada semuanya, antum semuanya wajib latihan sufuk. Mana di sini ada Ustaz Jun di mana? Izin dia. Ya. Kenapa? Ikhwafillah, dua hal yang jika kita perhatikan mereka solid. Pertama adalah gerakan sufi. Kenapa? Karena yang menyatukan mereka adalah jiwanya. Yang kedua adalah kekuatan militer. Yang menyatukan mereka adalah sami'na wa ata'nanya. Jika dua kekuatan jiwa dan kekuatan fisik ini kita gabungkan, maka ini akan menjadikan kekuatan yang dahsyat, melebihi kekuatan para thariqat dan melebihi kekuatan para militer. Dan inilah yang sangat ditakuti oleh banyak orang ya terhadap gerakan al-ikhwan al-muslimun, karena mampu menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah kekuatan sufiyah, batinnya bersih, kemudian yang kedua adalah gerakan kemiliteran ya dari segi amal. Nah, ikhwani azakumullah, saya ingin menegaskan seperti ini. Nanti kita akan dapatkan ya di dalam realita kehidupan kita itu wirid-wirid, doa-doa yang dibaca oleh kita itu pasti sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain. Contoh, sebagian teman-teman salafi tidak mau baca Al-Ma'surat, tapi dia bacanya Hisnul Muslim. Ya kan? Tapi hampir sama aja. Yang beda itu apa? Runutnya saja, susunannya saja yang berbeda itu. Artinya apa? Sebenarnya semua kita sepakat dengan wirid dan doa-doa. Yang berbeda itu hanya sebatas susunannya saja. Ya. Nah, yang kedua, bukan hanya sebatas susunan yang berbeda. Karena walaupun susunannya berbeda, kenapa para ulama zaman dahulu baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juri gririwa, itu langsung kabur. Ya, dibacakan kepada air a'udzubillahi minasyaitonirrajim nih. Langsung kabur. Kalau sekarang diruqyah berulang kali, malah yang kena kerasukannya yang ngeruqyahnya. Iya. Dulu pernah diceritakan Imam Ahmad bin Hambal, ada orang yang kerasukan jin. Kata beliau, udah ambil aja sandal saya. Dengan sandalnya doang, jin itu langsung keluar. Kalau kita udah jungkir-jumpali kita ngeruqyah, jinnya nggak mau keluar-keluar. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah penjiwaannya. Ya, yang membedakan adalah isinya. Dari apa yang dibaca. Ini air isinya. Harganya berapa? 2.500. 2.500. 2.500. Isi dengan madu biasa bercampur air. Naik memang harganya, tapi ya paling 10.000, 20.000. Coba isi dengan madu Yaman yang asli, berapa harganya? Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah bukan hanya sekedar membaca, tapi menaikkan kualitas bacaan kita ke tingkat pemahaman dan bahkan ke tingkat penjiwaan. Itu yang saya maksudkan, kenapa kita sangat butuh pembahasan ini secara baik, ya. Dan saya hakul yakin antum semuanya nanti akan memperdalam ini, sehingga pemahaman ini bukan hanya sekedar apa yang saya sampaikan, karena niat saya menyampaikan ini sebenarnya hanya sebatas muqaddimah saja, ya. Karena nanti kalau kita tidak naikkan kualitasnya, kita tetap akan terjebak dengan aktivitas zahiriyah, aktivitas lahiriah, bukan aktivitas batiniyah. Atau yang biasa disebutkan oleh Ustaz Zamzam itu hanya sebatas ritual, bukan gerak spiritual, ya. Maka untuk menaikkan ya kualitas ini dari ritual ke spiritual, itu erat kaitannya diri masing-masing terhadap apa yang dibaca. Ya, bagaimana antum akan menjiwai? Hafal aja enggak, betul enggak? Maka
saya sangat berharap ya setiap halaqah memastikan semua anggotanya betul-betul hafal, ya. Kemudian setelah hafal, betul-betul mengerti apa terjemahannya, betul-betul faham, sehingga dengan terus-menerus dinaikkan kualitas itu, kita semuanya bisa menjiwai, itu ya. Kemudian, ini nih hakikat sufiah yang tadi kita bahas secara umum, ya. Kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha, ya, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, kebersihan spiritual, ya, spiritual atau ruhiyah tidaklah harus dipertentangkan dengan lahiriah, hal-hal formal, karena sejatinya keduanya harus berpadu padan dan terus dikokohkan. Jika kita bahas, ya, yang kita maksudkan dengan suburnya spiritual itu bukan dari segi penampilan saja, ya. Betul, baju koko, kemudian gamis, itu akan lebih menjaga diri kita. Contoh kayak begini, Ustaz Syauqi datang ke diskotik pakai gamis, pakai imamah, kira-kira Ustaz Syauqi mau ngapain? Nah, itu zahirnya seperti itu. Iya, itu zahirnya seperti itu. Tapi apa yang dia lakukan, wallahu a'lam bishawab. Tapi minimal yang zahir itu akan menjadikan nuansa batin kita terpengaruh. Jadi maksudnya jangan mempertentangkan antara ritual dan spiritual. Yang harus ada adalah meningkatkan kualitasnya. Kita pakai koko, kita pakai gamis, itu kan zahirnya, betul kan? Zahirnya sudah tertata bagus, karena jelas nanti di dalam kitab-kitab syama'il bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai gamis, memakai imamah, itu jelas dalam kitab syama'il, ya. Tapi itu bukan satu-satunya jaminan seseorang menjadi takwa sebagaimana nama bajunya. Maka untuk ketakwaan itu erat kaitannya dengan batin, ya. Teman-teman di pabrik, teman-teman di luaran sana yang berkecimpung di dunia nyata, bukan berarti mereka tidak bersih jiwanya, ya. Ya, fisiknya saja mereka sebagai satpam, hatinya mereka wusul kepada Allah, gitu. Jadi ketakwaan, kesolehan memang, ya, tidak ditentukan dengan zahir, ya. Tapi jangan sepelekan zahir. Maka yang saya maksudkan di sini adalah, ya, jangan mempertentangkan antara spiritual dengan ritual itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang zahir, dan kita juga sangat membutuhkan hal-hal yang sifatnya batin. Nah, zikir, wirid, doa, ratib yang kita baca, ya, itu erat kaitannya. Kalau zahirnya memang kita membaca a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, itu zahirnya karena terdengar, terlihat kita sedang berzikir. Tapi yang lebih penting dari itu adalah gerak jiwa kita yang mengetahui apa terjemahnya, apa maksudnya, langsung secara otomatis memaknai, bahkan menjiwai apa yang kita baca, sehingga lisannya terdengar, fikirannya memahami, kemudian jiwanya langsung mentadaburi apa yang sedang dibaca. Dan itu nanti indikasinya ada. Apa indikasinya? Jika orang tersebut membaca ayat-ayat Allah, wirid-wirid, dengan kondisi jiwa yang lalai, maka indikasinya matanya begini. Itu jiwanya lalai, ya. Yang lebih lagi nanti dia akan keluar air matanya, tapi di sini. Tapi orang-orang yang menjiwai, maka di atas tuh, yang keluarnya tuh di sini, ya. Air mata itu menunjukkan hatinya hidup, sedangkan air liur menunjukkan liur.
mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya, di tengah-tengah orang sedang zikir, dia asik sekali. Anzalat alaihimus sakinah, Ustaz. Saya tenang sekali, Ustaz. Ya. Nah, ikhwani azakumullah, kita senantiasa menjaga ini agar apa? Agar kita punya jembatan-jembatan dari ritual menjadi spiritual. Zahir kita membaca, batin kita menjiwai. Ya. Kemudian, nah kita masuk ke pembahasan Risalah Al-Ma'thurat. Ya. Kalau kita lihat kitab aslinya, yang dimaksud dengan Al-Ma'thurat itu bukan yang antum baca tadi. Ya. Tapi yang antum baca tadi itu adalah bagian dari Al-Ma'thurat. Ya. Jadi kalau Al-Ma'thurat yang dimaksud itu apa? Al-Ma'thurat yang dimaksud itu ada beberapa bagian. Ya. Yang pertama adalah nanti muqaddimahnya. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua adalah wazifah. Nah, yang antum baca tadi adalah wazifah namanya, bukan Al-Ma'thurat. Karena Al-Ma'thurat itu semua pembahasan di dalam itu. Ya, sekali lagi saya ulang, yang dimaksud dengan Al-Ma'thurat itu bukan mulai pembacaan dari a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai antum baca di doa Rabithah. Al-Ma'thurat itu bukan itu. Tapi yang antum baca tadi ada dua bagian dari Al-Ma'thurat. Yang pertama adalah wazifah, yang kedua adalah doa Rabithah. Ya. Jadi yang antum baca tadi bukan yang dimaksudkan dengan Al-Ma'thurat, tapi yang antum baca tadi dua bagian dari Al-Ma'thurat. Yang pertama apa? Wazifah, yang kedua adalah doa Rabithah. Dan wazifah yang antum baca tadi, ya, sering disebut dengan wazifah sugro. Ya, wazifah sugro itu dibaca jika nanti antum dapatkan di dalam kitab aslinya, ya. Wazifah yang antum baca itu, ya, idza wajadal akhu diqan fi waqtihi, jika antum sibuk banget, au futuran fi nafsihi, atau sedang futur, sedang enggak semangat, au fi ikhwanihi idza kana yaqra'u wazifah bihim falyakhtasir, atau yang lain sudah baca wazifah, antum datang lambat, maka antum langsung ikut. Jadi wazifah yang tadi dibaca itu dalam kondisi tiga. Pertama, jika antum sibuk banget, ini seumur-umur kita memang sibuk banget ya, sibuk terus sehingga kita tidak sempat baca, ya. Kemudian yang kedua, kalau sedang futur, sedang lagi nggak bersemangat, baru bacanya hanya segitu, nggak apa-apa. Tapi standarnya baca, ya, wazifah itu bukan yang biasa kita baca, tapi ada beberapa tambahan yang harus dibaca. Itu biasanya di kita disebut dengan wazifah kubro. Ya, jadi mungkin setelah itu kita naikin lagi itu. Ya, kenapa? Karena yang biasa kita baca itu ternyata kalau kita lagi sibuk banget, kemudian kita sedang dalam kondisi futur, nggak semangat. Ya, bisa dipahami ya? Baik, kita mulai masuk. Sebenarnya saya sudah menawarkan ke Ustadz Sabar buku kecil ini nih, Risalah Al-Ma'thurat. Jika antum ada yang membutuhkan buku ini, ada di saya, tapi bayar memang. Karena ini tidak dibagikan gratis. Harganya 25.000. Saya tidak jual beli, tapi saya hanya sebatas enggak promosi juga. Saya hanya sebatas mempermudah antum untuk memahami ini, karena tidak ada untung yang saya ambil dari sini. Ya. Baik, masuk mulai pembahasan. Ya. Yang pertama adalah muqaddimah. Ini nggak tahu, mungkin sampai subuh ini. Nggak apa-apa.
Kalaupun nggak sampai subuh nanti saya akan ringkas. Tapi mukadimah ini sangat penting. Mukadimah itu berkaitan erat dengan apa? Urgensi zikir. Ya, az-zikru fi kulli hal. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Ya, dalam segala situasi dan kondisi. Kenapa kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi, dalam setiap kesempatan? Beliau menegaskan begini, fa'lam ya akhi, razaqani Allah wa iyyak husnat taufiq. Anna likulli insan ghayatun asasiyatun fi hayatihi. Sesungguhnya setiap kita pasti punya target, punya tujuan, ya kan? Kita punya tujuan nggak hidup. Antum punya visi nggak hidup. Semua manusia normal pasti punya visi, ya. Yang nggak punya tujuan itu hanya orang. Coba antum tanya, Mang, ada kemana, Mang? Gini. Kalau dipanggil tuh orang gila, ya, orang yang sedang sakit, Mang, kemana, Mang? Setelah itu dia jalan lagi. Jadi ketika antum ditanya, antum tujuan hidupnya apa sih? Nggak tahu, Ustaz, tujuan hidup saya apa. Maka tidak ada bedanya kita dengan orang waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tujuan hidup yang tidak jelas. Ya. Dan semua orang yang normal itu pasti dia punya tujuan, pasti dia punya target, pasti dia punya mimpi. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus memohon kepada zat yang pasti bisa mewujudkan mimpi-mimpinya, pasti bisa mewujudkan harapan-harapan dalam kehidupannya. Fafirru ilallah, maka berlarilah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita melakukan itu semuanya, targetnya apa? Wa kana hadzal matsal huwa qudsu hadratillahi jalla wa ala. Kita memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fadlu dzikri wadz zakirin. Nah, keutamaan berzikir dan orang-orang yang senantiasa berzikir. Ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Nanti antum perdalam itu ya ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizati wadz dzakirina Allaha katsira wadz dzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, ya, orang-orang yang senantiasa berzikir dengan sebanyak-banyaknya zikir, a'addallahu lahum, Allah telah menyiapkan bagi mereka maghfiratan. Yang pertama adalah ampunan dari Allah, yang kedua wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Mengingat Allah sebanyak-banyaknya, dan ini bisa kita lakukan di mana saja. Antum dari rumah ke sekolah, ke pesantren sambil zikir, bisa nggak? Bisa. Dan perjalanan antum adalah perjalanan yang akan senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutus para malaikat khusus untuk menjaga antum. Ya, Masya Allah, ketika antum keluar dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, itu di antara zikir. Ya, maka kondisi antum ada fi sabilillah. Kondisi antum ada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai antum kembali ke rumah masing-masing. Jika antum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam perjalanan itu, syahid insyaallah. Ya, kondisi antum syahid insyaallah. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab ayat 41 42, tadi sebagaimana di muqaddimah saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semuanya sebanyak-banyaknya zikir, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah baik di pagi hari ataupun di petang hari. Ya. Zikir sebanyak-banyaknya itu seperti apa? Ada memang zikir yang hitungannya ditegaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ba'da salat.
Ya, zikir kepada Allah kan? Apa yang pertama kali setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama kali diucapkan apa? Istighfar. Berapa kali? 3 kali. Ya, kenapa tidak 100 kali? Memang contohnya 3 kali. Ya, setelah itu membaca apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Boleh nggak antum baca 100 kali? Baca nggak? Boleh nggak? Hadisnya hanya 33 kali. Ya, setelah itu baca apa? Alhamdulillah. Berapa? 33 kali. Boleh nggak antum baca 100 kali? Enggak. Kenapa? Hadisnya memang. Ya. Kemudian setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya 33 kali. Ini hitungan-hitungan yang langsung disebutkan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, nanti di dalam wazifah juga sama, ya. Ada hadis-hadis yang memang menentukan hitungan-hitungan itu secara tegas. Ya. Ustaz, bagaimana kalau saya secara pribadi, pokoknya saya mendawamkan aja diri saya istighfar setiap hari itu 1000 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu hanya sebatas amalan-amalan diri yang itu menjadi apa ya, ageman, kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Kan contohnya Ustaz, berapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang setiap hari membaca istighfar berapa? 70 marrah, 70 kali. Nah, 70, 700, 7000 dalam hitungan Arab itu bisa jadi memang segitu atau lebih banyak dari itu. Ya, kata-kata 700, 70, 700, 7000, ya berangkat 7 itu bisa jadi seperti lapis legit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau itu menunjukkan sangat banyak. Ya. Nah, dari makna ayat-ayat atau hadis yang dzanni tersebut membuka ruang para ulama berijtihad, maka kita bisa mendapatkan banyak para ulama yang memiliki wirid-wirid khusus yang mereka amalkan pada dirinya dengan hitungan sekian. Apakah itu boleh? Antum silakan nanti kaji di dalam kitab-kitab ini. Itu boleh-boleh saja sebagai mudawamah, sebagai sarana kita mendawamkan membaca wirid-wirid tersebut. Ya. Kemudian ada adab zikir yang harus diperhatikan oleh kita. Di sini disebutkan wa'lam ya akhi anna dzikra laisal maqsud bihi adz-dzikrul qauli. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa yang dimaksudkan oleh saya bukan hanya sekadar zikir qaul, zikir ucapan, ya, fahasb, bukan hanya itu saja. Bal inna taubah zikir. Ya, yang saya maksudkan dengan zikir termasuk padanya taubat. Wa tafakkur min a'la anwa'i zikir. Dan tafakkur itu adalah zikir yang paling tinggi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Wa talabul ilm zikir. Talabul ilmi adalah zikir. Wa talabur rizq. Ya, begitu juga talabur rizq. Idza hasanta fihi niyyah dzikr. Jika engkau meniatkan itu adalah zikir, ya. Jika talabur rizkinya karena Allah dan sesuai dengan aturan-aturan Allah, maka talabur rizkinya kita adalah zikir, ya. Wa kullu amrin raqabat fihi rabbuka wa tadhakkurat nadhruhu ilaika wa raqabatu fiha 'alaika dzikrun. Dan semua amalan yang kita lakukan kemudian kita menghadirkan dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu ada dalam pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk pada zikir, ya. Kemudian perhatikan hal-hal sebagai adab-adab zikir. Yang pertama adalah al-khusyu' wa ta'addub. Yang pertama adalah khusyuk, ya. Khusyuk itu sekali lagi membacanya hafal, ngerti terjemahnya, kemudian kita faham maknanya, ya. Itu diantara hal-hal yang akan menjadikan kita khusyuk. Sebagaimana sholat, bagaimana kita bisa khusyuk kalau bacaannya tidak hafal? Bagaimana kita mau khusyuk kalau bacaan sholat kita tidak mengerti apa artinya? Ya. Bagaimana kita mau khusyuk kalau kita tidak pernah, ya, memahami dan menghayati setiap bacaan-bacaan sholat itu? Bagaimana kita mau khusyuk? Ya. Maka luangkan waktu untuk bersama doa-doa itu, ya. Sendiri apa sih ini maksudnya?
Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Contoh begini. Saya selalu membahas ini di dalam training salat khusyuk. Di antara bacaan iftitah itu kan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama naqqaita sabul abyad min nas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal baradi. Itu kan ada 3 tuh. Betul nggak? Yang pertama itu dijauhkan antara diri kita dengan dosa. Artinya kita tidak pernah bertemu dengan dosa. Kita kah atau selain kita? Ada di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Cung, ada? Enggak ada, berarti sama dengan saya. Berarti kita bukan kelas yang pertama. Yang kedua adalah naqini, kita memohon kepada Allah agar kita dibersihkan dari kotoran yang menempel. Berarti seperti ini, baju bersih kemudian ada yang nempel, berarti dosanya sedikit. Kita bukan. Halo? Masih ada orang di sini? Bukan. Yang ketiga mungkin. Apa itu? Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cuci. Dicuci itu gimana sih dicuci itu? Karena sudah sangat banyak kotoran-kotoran yang nempel, akhirnya apa? Direndam, kucek-kucek, bahkan dibejek-bejek. Setelah itu kebot. Betul nggak? Agar apa? Agar si kotoran yang sudah bercampur baur dengan pakaian yang bersih itu, dia menjadi hilang. Sepertinya kita yang ketiga itu. Jadi kalau baca doa iftitah masih dalam kondisi cengar-cengir kemana gitu segala macam, memang itu tidak khusyuk karena memang tidak memahami apa yang sedang dibaca. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian wastihdaru ma'ani siyagh. Nah, ini menghadirkan makna-makna dari lafaz-lafaz itu, apa maksudnya? Wa muhawalatu ta'athur biha wa mulahadatu maqasidiha wa aghradiha. Kita memahami, menghayati dan menjiwai ini apa maksudnya dari bacaan-bacaan yang kita baca itu. Kemudian yang ketiga adalah hifdzus saut. Suaranya dilirihkan, tidak an-niyahah. An-niyahah itu gogorowokan, ya, tidak dengan suara yang keras gitu, ya. Ma'amkana dzalika minal yaqdhah at-tammah wal himmah al-kamilah, ya. Suaranya lirih tapi hatinya yang yaqdhah. Yaqdhah itu dibangunkan. Jadi terkadang suara lirih itu menjadikan kita semakin lep, ya seperti kajian seperti ini, pilihan lama-lama. Apakah itu saking khusyuknya atau sinyalnya semakin melemah? Beda ya antara khusyuk dengan sinyalnya melemah. Kalau sinyalnya melemah, akhirnya yang ngantuk, tidur, ngorok. Tapi kalau suara lirih kemudian yang dikokohkan sinyal batin, itu tadi lahirnya air mata dari mata, bukan air liur, ya. Kemudian ini ada dalilnya yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Kemudian yang ketiga, bareng-bareng, ya, tidak boleh masing-masing. Kemudian an-nadhafah fi thawb wal makan, bersih pakaiannya, bersih tempatnya. Kemudian al-insiraf fi khusyu'in wa adabin majtinabil laghti wal lahwi alladhi yadhhabu bi faidati dzikri wa atharihi. Melepaskan semua hal-hal yang menjadikan kita tidak bisa khusyuk, ya. Nah, ini beberapa adab. Kemudian apakah boleh zikir itu bareng-bareng? Ya. Zikir berjamaah itu boleh atau tidak? Jika kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran, ya. Contoh di dalam surat Al-Kahfi itu wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum
bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhal ayat. Wasbir nafsaka. Ini Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir, bersabar engkau. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal 'ashi, baik di waktu pagi atau di waktu petang. Ini diantaranya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa zikir di waktu pagi dan di waktu petang itu zikir yang memang terus menerus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nanti wazifah, kenapa di pesantren ini dibacanya pagi hari ba'da subuh, dan kenapa dibacanya wazifah itu ba'da asar? Karena di antara landasan dalilnya adalah banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan zikir di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, maka antum kalau pagi-pagi tidak sempat zikir subuh di sini, ya antum sambil jalan, ya, dari rumah menuju ke tempat ini. Ketika antum sore hari, ya, tidak sempat antum menyempatkan duduk sebentar 10 menit karena harus jemput anak atau harus jemput istri, ya nggak apa-apa, antum zikirnya di mana? Di jalanan, pakai motor sambil pakai mobil antum semuanya zikir di situ. Ya, boleh tidak? Boleh, silakan saja. Ya. Nah, ini saya ingin menegaskan bahwa zikir berjamaah itu boleh. Apakah ada dalam hadis? Antum silakan cari, ya. Di antara hadis disebutkan di sini, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini di antara dalil-dalil bolehnya membaca zikir berjamaah. Ini saya tegaskan ini karena ada juga orang yang mengatakan zikir berjamaah itu bid'ah, ya, bahkan apa, haram. Waduh, masya Allah, ngeri sekali, ya. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah al-wazifah. Nah, wazifah tadi saya sudah jelaskan. Dalam kitab aslinya, ya, dalam kitab aslinya yang diutamakan itu wazifah kubra, bukan wazifah sugro. Jadi mungkin mulai tahun besok, ya, di pesantren ini belinya bukan beli wazifah sugro, ya, untuk anak-anak santri-santri baru, tapi belinya wazifah kubro. Dan kita semuanya di setiap halaqah dipastikan semua kita hafal wazifah kubro, ya. Dan santri-santri yang sudah hafal wazifah sugro kita taikin menjadi wazifah kubro. Dan sangat bagus jika doa per doa itu kita pretelin gitu. Kita bahas dikit-dikit, ya. Hari ini ngebahas apa doanya, hari ini apa. Karena memang setiap rangkaian doa itu kalau kita perhatikan itu sangat luar biasa itu doa-doa itu. Walaupun memang secara derajat hadis ketika ditahqiq ada ya hadisnya yang sahih, ada juga hadisnya yang dhaif, ya. Apakah boleh hadis dhaif untuk kita baca? Boleh, ya. Selama kita mengetahui derajat hadisnya dhaif dan dhaifnya ghair syadid, ya. Dhaifnya tidak syadid. Syadid itu maksudnya adalah bukan hadis yang maudhu karena berbohongnya seorang rawi, maka itu boleh dipakai, ya. Bahkan dalam doa tadi saya sampaikan, ya, kita bikin doa sendiri boleh atau tidak? Nah, contoh doa robitoh itulah yang tidak ada di dalam hadisnya. Ini sampai ditanyakan oleh seseorang, ya. Nanti saya akan tunjukkan di laman webnya. Ada seseorang yang bertanya, apakah boleh berdoa dengan Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli? Boleh nggak, Syekh? Kemudian setelah itu Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub sampai terakhir. Maka dijawab di dalam Islam Web itu, situs Islam Web itu, Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik, atau sebaliknya, ya, Allahumma inna hadza iqbalu naharik ketika subuh wa idbaru lailik, ya, ketika subuh itu dibacanya. Kalau ketika maghrib berarti Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Walaupun dalilnya itu dhaif menurut Syekh Albani, ya. Tapi di dalam kitab-kitab sunan para ulama itu ada, ya, dan itu boleh. Nah, ketika menjawab Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub
Para ulama mengatakan begini, ini bukan hadis karena tidak didapatkan dalam kitab hadis apapun. Tapi kata para ulama, mohon maaf Ustaz sabar. Yang terakhir banget. Tapi kata para ulama, maknanya baik. Terus. Naikin ke atas sekali lagi. Nah ini nih. Mana? Amma doa utsani itu maksudnya Allahumma innaka ta'lamu falam yarid fi syai'in min kutubil hadis, tidak terdapat di dalam kitab hadis fi mana alam, sebagaimana kami ketahui, enggak ada di dalam kitab-kitab hadis. Memang ini enggak ada di dalam kitab hadis. Wa huwa du'aun sahih, tapi doa ini benar apanya? Benar lafaznya dan benar maknanya. Min haitsul makna wal alfad, maknanya bagus sekali dan lafaznya indah sekali, ya. Wala man'a min an yad'a bihi jama'atan walakin la yalzam bidzalika ala jihati dawam. Ini catatan para ulama. Jadi kalau mau baca doa itu boleh, tapi doa itu bukan dari hadis. Memang doa Rabithah itu bukan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jika kita perhatikan itu hanya sebagai contoh dari Imam Syahid Hasan Al-Banna ketika kita ingin mengokohkan ikatan hati kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya, saya cantumkan di situ kata-kata beliau di dalam kitabnya kurang lebih seperti ini. Coba Ustaz. Terus Ustaz. Ke bawah lagi terus. Nah itu. Tsumma yad'u lahum bimithli hadzal du'a. Tsumma yad'u lahum, kemudian doakan. Tsumma yad'u lahum, kemudian berdoa lahum bagi mereka bimithli hadzal du'a, dengan contoh doa ini. Contohnya, kalau antum bisa bikin doa itu, boleh nggak kita baca dengan doa itu? Boleh, silakan saja. Ya, ini hanya sekedar contoh doa bagaimana agar diri kita terpaut, terikat, kokoh dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini tentang wirid al-ma'thurat. Ya. Lanjut Ustaz, ke atas lagi Ustaz. Nah, bagian yang kedua, ya. Ini bagian kedua setelah muqaddimah, kemudian setelah membahas wazifah, ini masih masuk al-ma'thurat, yaitu wirid Quran. Wirid Quran itu apa maksudnya? Wirid Quran itu adalah surat-surat yang biasa kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Beliau menjelaskan ada 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok yang menjadikan Al-Quran sebagai wiridnya. Kelompok yang pertama adalah mereka yang 3 hari hatam. Ini dijelaskan secara rinci. 3 hari hatam baca Quran. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang sepekan hatam. Kemudian kelompok yang ketiga adalah yang sebulan hatam. Kata beliau, jika dalam sebulan tidak hatam, maka merekalah yang dimaksud dengan orang-orang yang inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjuran, sesuatu hal yang dilalaikan. Jadi kalau kita tidak menghatamkan baca Quran dalam sebulan, maka itu termasuk lalai dengan Al-Quran. Ya, istighfar dulu semuanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya, saya yakin kalau para hafiz di sini 3 hari hatamnya seperti Ustadz Amin, mana Amin, Ustadz Amin Ansarullah, 3 hari hatam beliau, Masya Allah. Ya, Ustadz Sauki 3 hari hatam ya. Masya Allah. Kita doakan semoga mereka istiqomah ya. Jadi 3 hari hatam, sepekan hatam, atau sebulan hatam. Jika tidak hatam dalam sebulan, itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai terhadap Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud wirid Quran pertama ya. Di sini banyak sekali itunya keutamaan Al-Quran, antum baca aja masing-masing ya. Kemudian ada surat-surat ya, surat-surat yang biasa kita baca. Surat-surat tertentu ya, saya pilihkan dari zaman dulu tuh, dari zaman kita pesantren masih di atas, kita biasanya sebut dengan surat-surat populer. Mana Hafiz masih ingat nggak Hafiz, surat populer itu apa Hafiz?
Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, As-Sajdah, Yasin, Al-Kahfi. Ya. Saya bagi malam ini baca apa, malam ini baca apa, malam ini baca apa, malam ini baca apa. Itu sebagai wirid Quran, tapi khusus surat-surat yang populer. Kenapa disebutkan surat populer? Karena memang dari zaman dulu surat-surat ini terus-terusan dibaca. Kalau malam Jumat dibacanya surat Al-Kahfi, maka kita biasa membaca surat Al-Kahfi. Itu bunyian mah anti yasinan. Siapa bilang anti yasin? Yasin itu kita biasa baca kapan? Ahad ya? Masih tetap tuh malam Ahad. Jadi biasa kita yasinan, cuma tidak diumumkan, oh kita mau yasinan. Kenapa? Karena itu amalan-amalan yang bukan untuk di show up. Itu amalan-amalan wirid Quran yang biasa kita baca. Ya. Kemudian ada wirid hafalan. Maksudnya gimana? Wirid hafalan itu kan setiap kita kan punya hafalan masing-masing kan? Itulah yang disebutkan dengan murojaah. Jadi jangan sampai kita tidak punya wirid hafalan, wirdul hifdi. Ya, kan setiap kita pasti punya surat-surat favorit ya kan? Jadi selain tilawah menghatamkan 30 juz dalam sebulan, selain tilawah surat-surat populer, kita pun biasa murojaah surat-surat. Jika tidak hafal semuanya, jika belum hafal semuanya, ya jangan sampai lepas semua gitu. Ada juz-juz atau surat-surat yang terus kita baca gitu dalam keseharian kita. Nah, kemudian termasuk wirid Quran juga majlis istima atau biasa kita dengar dengan tasmi. Sejak dulu saya menjaga kalau mau buka puasa, Gus masih ingat nggak Gus? Kalau mau buka puasa itu ngumpul dulu semuanya, kemudian kita bikin majelis istima. Ada santri yang kita minta untuk membaca beberapa surat atau beberapa juz dari Al-Quran. Nah itu termasuk wirid Al-Quran. Nah jadi maksudnya adalah ikhwani azakumullah, ini sangat penting bagi kita semuanya. Agar apa? Agar di tengah-tengah kesibukan kita, ya kita tidak pernah merasakan lelah. Kenapa? Karena ini intinya, kita bersama Al-Quran terus. Jika kita banyak masalah, antum buka Quran, maka antum akan temukan tuh jawabannya dari Al-Quran. Bahkan baru buka saja langsung kita dapat itu. Ya, itu sangat indah sekali dan silakan nanti antum lakukan dan antum rasakan. Ya, apa pengaruhnya pada jiwa kita semuanya ketika kita senantiasa bersama Al-Quran. Nah, adab-adab yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran adalah min adabi tilawah al-ijtihad kullal ijtihad fit tadabbur wat tafakkur. Ini diantara adab tilawah Al-Quran adalah al-ijtihad, kullal ijtihad, bersungguh-sungguh ya untuk apa? Tadabbur dan tafakkur. Kenapa para ulama memakruhkan ya kita hatam di bawah 3 hari? Karena dikhawatirkan kita hanya sebatas membaca tanpa mampu mentadaburi dan mentafakuri Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan kita mampu melakukan hal ini ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah doa dalam sehari semalam. Nah ini masuk al-ma'thurat juga. Dimulai dari bangun tidur terus semuanya. Bangun tidur, memakai pakaian, keluar rumah, menuju masjid dan masuk keluar masjid. Di mayoritas doa menuju masjid itu yang belum kita hafal, ya. Ada yang hafal di sini doa menuju masjid? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran waj'al li nuran. Itu doa menuju masjid. Jadi ketika kita menuju masjid, bacalah doa itu. Ya. Doa itu intinya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di depan, di belakang, di kanan, kiri, atas, bawah, dan kita semuanya menjadi orang yang bercahaya, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian keluar masuk toilet, doa wudu, doa mandi junub maksudnya di sini. Ya, kemudian mendengarkan azan, ya. Kemudian doa makan, doa tahajud, kemudian doa ketika mimpi baik atau mimpi buruk, ya. Doa tidur, kemudian doa setelah sholat dan penutup majlis. Itu yang disebutkan di sini, ya. Yang lebih leluasanya silahkan antum baca di dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Kemudian lanjut. Al-adiyah al-ma'thurah fi halatin mukhtalifah. Ya, yang selanjutnya yang kelima adalah doa-doa dalam berbagai situasi dan kondisi. Ya, contoh gini, teman-teman kan yang banyak belum nikah kan dan pengen nikah. Karena di Bunyan ini banyak sekali akhwat-akhwat, ya. Cantiknya sama cantik, solehahnya sama solehah, cerdasnya sama cerdasnya, ya, S1-nya sama S1-nya. Ya Allah, bingung nikah yang mana? Istikharah lantum. Dan harus hafal doa istikharah. Ya Ustaz Wildan, antum hari-hari ini harus mengokohkan doa istikharah ini. Ya. Jangan sampai udah mau nikah nggak hafal juga doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa a'lamu wa la a'lamu anta anlamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li al khairu haitsu ma kuntu thumma rdini bih. Ya, Agus wajib hafal Gus itu Gus. Ya. Kawin sudah pengen, istikharahnya nggak bisa, gimana? Ya. Dan doa istikharah itu sebenarnya bukan hanya untuk kawin. Halo? Jika kita perhatikan, ini mau salat ini sekarang. Oh iya, sebentar lagi ya. Jika kita perhatikan, ya, kalau sudah ngumpul kita salat. Ini terakhir nih. Jika kita perhatikan ada satu hal yang sangat unik. Kenapa kerajaan-kerajaan di Indonesia itu tidak punah sampai sekarang? Dan kenapa kerajaan-kerajaan di Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam maksud saya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mampu menguasai tanah air dari Sabang sampai Merauke, bahkan pengaruhnya sampai kepada negara-negara di sekitar kita. Ternyata ada karakter khusus. Apa itu? Di setiap kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ada lajnah khusus namanya Lajnatul Istikharah. Jadi para sultan itu sebelum melakukan kebijakan-kebijakan strategis politis, maka mereka terlebih dahulu meminta kepada Lajnah Istikharah untuk khusus beristikharah. Baru setelah ada jawaban hasil istikharah dari para ulama itu, baru seorang sultan, seorang raja menetapkan ini harus begini, ini harus begitu. Pertimbangannya dari mana? Bukan hanya pertimbangan zahiriyah, akan tetapi pertimbangan batiniyah yang dilakukan secara khusus oleh Lajnatul Istikharah. Nah, saya juga sangat ingin sebenarnya, ya, terutama para kepala sekolah, para tim manajemen, sebelum antum melakukan kebijakan-kebijakan apapun, strategi dakwah apapun yang antum akan lakukan, maka jangan pernah melupakan doa istikharah agar semua kebijakan yang kita tetapkan, kebijakan-kebijakan strategis yang akan kita lakukan, ketika itu diimbangi dengan istikharah, semoga hasilnya akan berdampak maslahah dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Ikhwani azakumullah, karena ada salat mayyit, ya. Oh, mobilnya saja. Nanti kabari saya kalau sudah siap untuk sholat, ya. Kemudian ada sholat hajat, ya. Ada sholat ada sholat istikharah, doa istikharahnya. Kemudian ada sholat hajat. Kemudian doa safar, ya. Kemudian doa ketika melihat fenomena-fenomena alam. Kalau melihat hujan, Allahumma ja'al shayban nafi'an. Kalau melihat mendengarkan geledek, ya kan banyak tuh kalau mendengarkan geledek itu langsung ngumpet. Kemudian nutup telinga, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Allah. Bukan begitu doanya, tapi doanya Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabika wa 'afina qabla dzalika. Ini indah sekali, menjadi seorang muslim itu indah sekali. Apapun yang dilakukan ada doanya. Apapun yang dilakukan semuanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau masuk bulan atau masuk tahun baru, ya kan ada doanya enggak? Allahumma inna as'aluka min khairi hadha syahr wa khairi ma qadar wa a'udzubika min syarrihi.
Ya, ini diriwayatkan Imam Ad-Darimi dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian kalau melihat anak kecil, ya, karena anak kecil itu rentan dengan ain sekarang. Ya, anak kecil kok ini penyakitnya macam-macam. Itu bisa jadi karena ain. Ya, ini Ustaz Sauki yang sebentar lagi insya Allah akan punya bayi. Selain doa doa teman-teman tuh kalau anak bayi baru lahir, barakallahu fil mauhub, lindungkan anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan doa u'idzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya. Itu kalau melihat anak kecil, atau ketika anak kecil ini lucu-lucunya segala macam, doakan ubun-ubunnya sambil kita usap dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhul kitaba wat ta'wil. Jadi bukan hanya lucu gini gitu, bukan hanya begitu dalam Islam, tapi penuh dengan doa-doa. Baik ya. Kemudian doa-doa ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, ya. Kan itu sebagai tanda tuh, alhamdulillah ala kulli hal, berarti lagi belangsak dia. Tapi dia masih memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan di dalam Islam tuh. Itu yang disebut dengan asyakur. Ya, kalau alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat itu syukur. Kalau alhamdulillah ala kulli hal itu syakur namanya. Ya. Kemudian doa-doa yang lain lah masih banyak ya, tapi kondisinya kondisi khusus. Nah, ini termasuk ini min adiyatil marad wal wafat nih. Doa ketika melihat orang sakit, menjenguk orang sakit, dan ketika orang wafat. Ya, pas sekali ya hari ini ya. Masya Allah. Dan ini harus hafal. Kalau nengok orang sakit itu bukan cekakak cekikik ya, tapi doakan. Jangan sampai antum nengok orang sakit, makan minum di situ mok. Orang lagi sakit antum makan. Oh ya Pak, terus. Bahkan disunnahkan ketika kita menengok orang sakit, tidak makan, tidak minum. Ya kan, dan mendoakan Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi, siapa? Wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Jadi ketika menengok orang sakit itu perhatikan adab-adabnya ya. Bukan untuk makan dan minum. Ya silakan, wah semuanya antum bawa malah di situ. Parah. Ya. Dan kalau kita melihat ya ada orang ya mati enggak, hidup enggak, apa yang harus kita lakukan? Ya, doakan kan. Allahumma tawaffahu in kanatil wafatu khairun lahu. Allahumma ahyi in kanatil hayatu khairun lahu. Ya Allah, wafatkan beliau jika kematiannya itu baik baginya. Ya Allah, jika hidupnya baik baginya, ya Allah hidupkan dia. Kan itu ketika melihat ada orang yang hidup tenet paeh teh hos, ya, mati segan, hidup tak mau. Kasihan, kalaupun dia hidup terus menerus, kasihan kita jadinya. Maka ada doanya khusus ya. Kemudian yang terakhir, doa ketika kita sholat jenazah ya. Kemudian ba'da wirid Quran ya. Kemudian sholat tasbih di sini disebutkan ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya. Wa yusabbihu fi ruku' 10, bertasbih ketika rukunya 10, wa fi raf'i 10, dan ketika i'tidalnya 10, wa fi sujudi 10, dan ketika sujudnya 10, wa baina sajdataini 10. Ini kaifiat salat tasbih ya. Kemudian yang terakhir, min auradil ikhwan ba'dal wirdil qur'ani ya, wirdil ma'thur. Setelah wirid-wirid yang tadi diajarkan ya, ada wirid doa ya. Wirid doa itu maksudnya apa? Wirid doa itu kita membiasakan membaca wirid, istighfar 100 kali, salawat 100 kali, dan tahlil 100 kali. Tahlil itu bukan begini, tahlil, bukan begitu. Ya, tahlil itu membaca la ilaha illallah. Orang Bunyan mah nggak pernah tahlilan. Bukan nggak pernah tahlilan, orang Bunyan itu tidak pernah tahlilan diumumin ya. Usmanuddin ahli tahlil, nggak pernah diumumin begitu. Tapi ini menjadi amalan-amalan kita semuanya. Kenapa? Istighfar itu berkaitan erat dengan semua amalan-amalan harian kita semuanya ya. Karena pasti dalam keseharian kita pasti kita melakukan dosa, maka istighfarlah ya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam
menyeru kepada umatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya mengatakan Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beristighfar itu dalam kondisi, satu riwayat, karena 40 tahun sudah tidak ada hujan. Dalam satu riwayat lagi 80 tahun disebutkan, ya, kondisinya karena tidak ada hujan, tumbuh-tumbuhan tidak hidup, bahkan binatang-binatang ternak mati semuanya, bahkan tidak ada seorang pun yang hamil, ya, karena saking kekurangan gizi. Maka Nabi Nuh menyeru kaumnya dengan istighfar. Jangan-jangan hari ini begitu panas luar biasa itu karena apa? Di antaranya bisa jadi karena jarang di antara kita yang istighfar, ya. Kemudian bersalawat. Jadi salawat itu bukan hanya ketika bulan Rabiul Awal saja, tapi salawat itu menjadi kebiasaan kita. Minimal salawatnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat yang paling sempurna itu salawat Ibrahimiyah, ya. Walaupun ada salawat syifa, salawat asgil, salawat macam-macam, tibil kulub segala macam, itu bikinan para ulama. Ingat salawat yang paling afdal itu salawat Ibrahimiyah, ya. Salawat Ibrahimiyah itu yang mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah yang sangat sempurna. Nah, kemudian tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jika ini bisa antum lakukan di pagi hari, silahkan. Jika tidak bisa di pagi hari, di siang hari. Jika tidak bisa di siang hari, di sore hari. Jika tidak bisa sama sekali mengucapkan itu, maka jangan tidur sebelum membaca ini, ya. Dan semoga jikapun kita tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka mata kita dan bernafas di esok hari, insya Allah jika akhir apa yang kita ucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, itu yang kita harapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah wirid rabithah. Jadi sejatinya wirid rabithah itu terpisah dari wazifah, ya. Kemudian yang terakhir adalah wirid muhasabah. Wirid muhasabah itu apa? Wirid muhasabah itu adalah wirid yang kita lakukan sebelum kita tidur, ya. Ketika kita mendapatkan seharian kita beraktivitas, coba kita cek. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sehari ini banyak amalan-amalan yang baik yang kita lakukan. Jika ternyata kita masih mendapatkan amalan-amalan buruk yang kita lakukan, maka beristighfarlah kepada Allah dan berazamlah bahwa keburukan-keburukan yang kita lakukan hari ini kita tidak akan lakukan lagi di esok hari. Itu yang disebut dengan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah amal-amalan kita sebelum amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sangat mudah menemukan kejelekan orang lain, ya, dan sangat sulit menemukan kejelekan diri sendiri, ya. Kita sangat mudah menemukan kebaikan diri kita dan kita sangat sulit menemukan kebaikan orang lain. Dengan wirid muhasabah ini kita harapkan semoga kita menjadi orang-orang yang mengetahui sebenarnya siapa kita. Dan mudah-mudahan kita dengan muhasabah itu esok hari lebih baik daripada hari ini, dan hari-hari selanjutnya lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lakukan. Ikhwani azakumullah, sempurnalah pembahasan secara umum apa yang dimaksudkan dengan al-ma'thurat, ya, yang disusun oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, dan mudah-mudahan mulai besok, ya, al-ma'thurat ini menjadi amalan-amalan keseharian kita, dan semoga dengan kita senantiasa hati dan fikiran kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat kita semakin kokoh dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mental yang membaja, karena kita hakul yakin jika jiwa raga telah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semuanya keajaiban demi keajaiban. Innal ladzina qalu rabbunallah
thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.